Assalamualaikum semuanya. Satu butir telur jadi sebanyak ini. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin 300 ml air hangat dan aku langsung aja masukin susu kental manis ya teman-teman ya. Ini kalau ditakar kurang lebih aku pakai 80 ml. Kalau kalian beli atau sasetan ini bisa pakai 2 saset ya teman-teman ya. Dan aku lebih rekomen untuk susunya ini kalau bisa pakai yang coklat ya teman-teman ya. Cuman karena aku nggak ada jadi aku pakai yang ada aja. Ini langsung aja aku larutin, jadi aku aduk-aduk biar sampai dia larut. Kalau kalian nggak mau pakai kental manis, ini boleh banget pakai susu full cream ya teman-teman ya. Ini kalau susunya udah larut, kita langsung aja pinggirin dan kita langsung aja ke step berikutnya. Lanjut, di sini aku udah siapin wadah gede. Aku bakalan masukin 1 butir telur. Ini 1 butir telur aja jadinya bener-bener super banyak banget, bisa 26 piece ya teman-teman ya. Lanjut, di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 200 gram. Ini langsung aja kita kocok sampai gula dan telurnya ini tercampur rata. Diaduk terus aja. Sambil nungguin aku ngaduk adonannya ini, aku mau ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa untuk komen di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ninggalin jempol kalian di bawah. Thank you. Ini menurut aku telurnya udah berbusa ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk gulanya sendiri sih belum terlalu larut, tapi ini telurnya udah mulai berbusa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung aja siapin bahan berikutnya ya. Ini tuh resepnya bener-bener cuman cemplung aduk. Jadi tenang aja, ini tuh nggak perlu mixer. Buat teman-teman yang nggak punya mixer, ini tuh aman banget. Bisa pakai sendok garpu ataupun kocokan telur. Pokoknya dikocok terus sampai gula dan telurnya itu berbusa seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini tuh cara pemasakannya juga gampang banget. Ini tuh masaknya pakai kukusan, jadi kalian nggak perlu repot-repot harus punya oven. Soalnya kukusan itu penggorengan dikasih tatakan aja terus ditutup, itu udah dikukus ya teman-teman ya. Jadi kalau kukusan tuh nggak repot-repot. Terus lanjut untuk susunya tadi langsung aja aku masukin ke dalam adonan ya. Jadi susu kental manis yang udah kita cairin tadi kita masukin, terus kita aduk sampai gulanya larut. Kalau menurut kalian gulanya udah larut, kita langsung aja masukin bahan-bahan berikutnya. Ini diaduk terus aja ya. Ini tuh sebenarnya kalau lihat dari sejarah ya teman-teman ya, brownies itu tuh kayak kue gagal nggak sih? Soalnya aku baca-baca dan dengar-dengar sebenarnya brownies itu kayak kue gagal gitu. Tapi kalau dilihat-lihat, brownies itu sebenarnya adonannya agak bantet gitu loh teman-teman. Dan tapi menurut aku pribadi sih pertama kali suka roti tuh suka brownies ini teman-teman. Walaupun gagal, aku tuh suka banget sama brownies. Lanjut, ini kita pinggirin dulu ya. Kita siapin dulu bahan keringnya. Di sini aku ada 200 gram tepung terigu, 50 gram coklat bubuk. Ini langsung aja aku campur jadi satu. Jangan lupa ditambahin baking powder. Untuk baking powdernya kurang lebih aku pakai setengah sendok teh. Lanjut, soda kuenya juga sama, aku pakai setengah sendok teh. Ini langsung aja kita mix ya teman-teman ya. Kita aduk terus aja sampai semuanya tercampur rata. Ini kalau kalian gak mau ribet cari coklat bubuk di mana, ini coklat bubuknya bisa diganti minuman kesukaan kalian ya teman-teman ya. Bisa pop es rasa coklat, coklatos, beng-beng atau apapun itu yang rasa coklat. Itu menurut aku malah lebih enak ya teman-teman ya. Soalnya kadang kalau kita beli coklat bubuk itu kalau kita nggak tahu merek, itu tuh bisa kadang nggak ada rasa, kadang juga terlalu pahit. Jadi saran dari aku, kalau kalian mau buat ini bisa pakai bubuk coklat kesukaan kalian. Ini nggak terlalu tercampur rata juga nggak apa-apa. Dan di sini tuh aku lupa teman-teman, aku lupa ngasih garam. Sebenarnya garam tuh opsional sih, tapi menurut aku masakan itu kalau nggak dikasih garam itu menurut aku kayak kurang ngeset gitu loh rasanya. Jadi jangan lupa ditambahin garam ya teman-teman ya. Untuk garamnya tuh secukupnya aja, aku pakai setengah sendok teh gitu. Ini langsung aja aku masukin dan aku aduk-aduk lagi. Sebenarnya kayak gini aja langsung disaring itu sama aja ya teman-teman ya. Cuman karena tadi tuh aku lupa masukin garam, jadi ya udahlah ya, kita aduk sebentar lagi. Setelah itu kita langsung aja siapin saringan. Ini langsung aja kita saring ya. Aku rekomendasiin ini tuh disaring ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak disaring biasanya tepungnya tuh kayak masih bergerindil gitu, dan itu tuh adonannya tuh bakalan kayak
kurang lembut gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh disaring aja sedikit demi sedikit. Sebenarnya langsung disaring semuanya juga nggak apa-apa, tapi kalau langsung disaring semuanya nanti tuh kalau adonannya bergerindil itu tuh harus disaring lagi gitu loh teman-teman. Karena aku tuh orangnya anti ribet, jadi ini langsung aja aku masukinnya tuh sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya. Terus sambil aku bantu gitu biar dia tuh nggak terlalu bergerindil banget. Tuh kayaknya sih bubuk aku tuh kayak bergerindil gitu, dan garamnya juga kayak susah larut gitu loh teman-teman. Soalnya saringan aku tuh bener-bener kecil banget, sampai garam aja susah masuknya. Ini langsung aja kita aduk dulu ya. Jadi sebagian kita aduk sebentar. Ini aku lebih saran pakai whisker sih, soalnya kalau pakai spatula karena adonannya terlalu cair jadi agak susah nyampurnya gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian pakai whisker ini kayak lebih gampang gitu loh. Ini terlihatnya sedikit bergerindil, tapi nanti setelah adonannya masuk semuanya nanti bakalan gak bergerindil lagi gitu loh teman-teman. Apalagi kalau minyak gorengnya udah masuk juga. Ini langsung aja kita abisin aja adonannya. Jadi aku masukinnya kayaknya cuma 2 kali aja. Hati-hati banget ya teman-teman, kayaknya tadi aku tuh salah deh, seharusnya pakai mangkok gitu biar nggak berantakan kemana-mana. Tapi ya udahlah ya, karena udah terlanjur jadi kita masukin aja pelan-pelan, jangan terlalu buru-buru. Sebenarnya ini tuh terlihatnya kayak lama gitu ya teman-teman ya, sebenarnya buat brownies itu cepet banget. Yang lama tuh mungkin pas masaknya, tapi kalau dikukus kayak gini tuh masaknya cuman paling kalau bolunya tipis-tipis atau kecil-kecil 8-10 menit aja udah matang teman-teman. Jadi sebenarnya nggak terlalu makan banyak waktu ya kalau buat roti-rotian kayak gini, cuman tinggal cempung. Mungkin kalau buat roti itu baru agak lama karena kita kan harus sedikit mengistirahatkan gitu ya. Jadi kalau buat bolu kayak gini pasti gampang banget sih, semua orang pasti bisa buat ya teman-teman ya. Ini setelah adonan keringnya udah masuk semuanya, ini langsung aja aku aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata aku bakalan masukin minyak goreng. Untuk minyak gorengnya aku pakai minyak goreng baru ya teman-teman ya. Kemarin tuh aku pernah teman-teman karena kehabisan minyak goreng, aku tuh pakai minyak goreng bekas gitu. Rasanya tetap enak, cuman kayak ada rasa bawang-bawangnya gitu loh. Jadi kalau aku saranin kalau kalian nggak punya minyak goreng baru bisa pakai margarin yang dilelehin. Ini kurang lebih minyak gorengnya aku pakai 150 ml. Aku pikir kalau pakai minyak goreng bekas tuh kayak ada asin-asin atau gurih-gurihnya gitu, malah rasanya kayak rasa bawang gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau buat, kalau nggak ada minyak goreng baru bisa pakai margarin yang dicairkan ya, kurang lebih 150 ml. Ini langsung aja kita aduk. Kalau minyak gorengnya udah tercampur rata, kita langsung aja siapin cetakan. Kali ini aku bakalan buat brownies donat gitu loh teman-teman. Jadi cetakannya aku bakalan pakai cetakan donat gitu. Dan ini tuh untuk sisanya yang di gelas tadi aku buat olesan cetakannya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat ini tuh sebenarnya cetakan loyang mini gitu loh, bukan donat. Karena bentuknya mirip-mirip kayak donat jadi aku ngomong itu cetakan donat. Sebenarnya ini tuh loyang mini gitu loh teman-teman. Kalau kalian penasaran ini tuh aku belinya di mana, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Aku bakalan kasih rekomendasinya karena ini tuh murah banget teman-teman. Bisa dipakai berkali-kali ya. Jadi tenang aja. Ini langsung aja aku tuang adonan secukupnya dan aku langsung aja masukin ke dalam loyang seperti ini. Ini karena adonannya tuh nggak ngembang, aku saranin masukinnya agak penuh ya. Jadi ini tuh adonannya tuh kayak bantet gitu loh teman-teman. Seperti yang aku omongin tadi, sejarah brownies itu maksud aku sejarah brownies itu tuh kayak kue gagal gitu loh teman-teman. Karena ini tuh kue gagal jadi dia tuh nggak ngembang. Aku saranin ngisinya agak penuhan biar dia nanti tuh nggak kempes-kempes banget. Dan untuk toppingnya biar dia tuh lebih cantik dan nanti aku juga nggak nambah-nambahin topping, jadi langsung aja aku tambahin topping sekarang ya teman-teman ya. Bisa diganti coklat, mesis ataupun kacang almond. Karena di sini aku adanya keju jadi aku pakai keju aja ya. Bisa diganti coklat sih biar lebih nyoklat gitu loh browniesnya. Soalnya aku tuh suka banget brownies yang coklat terus kering gitu loh teman-teman. Jadi aku lebih suka brownies kukus brownies oven gitu loh teman-teman. Cuman karena aku nggak mau ribet jadi ya udahlah ya aku kukus aja. Ini langsung aja kita masukin secukupnya, dipastiin lagi kukusannya udah mendidih. Ini kita kukus pakai api sedang kurang lebih 8 menit aja. Dan setelah 8 menit ini dia hasilnya. Sorry banget kamera aku kena uap teman-teman. Ini langsung aja kita angkat ya teman-teman ya, karena cetakan aku terbatas jadi aku tuh kayak ngukusnya agak lamaan gitu loh teman-teman. Dan ini tuh satu resep jadinya sekitaran 25
sorry 26 piece ya teman-teman ya. Cuman ada satu yang rusak, jadi cuman hitung 25 gitu loh teman-teman. Dan untuk bungkusannya aku pakai mika kecil seperti ini. Ini kalau nggak salah diameternya tuh 8 cm gitu. Soalnya brownies aku ini kan diameternya 7 cm ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini tuh cara ngelepasnya kayak gini aja, direnggang-renggangin, setelah itu ditepuk-tepuk dan nanti bakalan keluar sendiri. Hati-hati banget soalnya kalau terburu-buru ya, seperti aku sih kejadiannya, karena aku terburu-buru gitu ya teman-teman ya. Seharusnya jadi 26 cuman jadi 25 karena dia tuh rusak gitu loh teman-teman. Pas aku ambil itu kayak dia copot gitu, maksud aku kayak nempel gitu, tapi aku paksa keluar. Tuh kayak gini hasilnya. Kita lakuin hal yang sama ya sampai semuanya habis. Ini setelah itu langsung aja di staples gitu atau apa, cuman karena aku mau nunjukin ke kalian jadi nggak aku staples ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri hasilnya benar-benar super banyak banget, padahal ini tadi tuh cuman satu butir telur loh teman-teman. Dan kalian bisa lihat sendiri ini tuh benar-benar nyoklat banget sih warnanya, dan hasilnya juga mulus-mulus. Coba di sini siapa yang nggak suka brownies? Kalau aku sih walaupun nggak suka bolu tetap suka brownies ya teman-teman ya. Tuh ini tuh kayak spons gitu, walaupun gue gagal tapi dia tuh tetap menul-menul, dan kalian bisa lihat sendiri, wow, nggak keras sama sekali ya teman-teman ya. Kita langsung aja cobain deh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, karena itu kue kesukaan aku, jadi tuh aku makannya sambil senyum-senyum gitu loh teman-teman. Soalnya dulu banget tuh walaupun aku suka, aku tuh nggak bisa beli gitu. Kalau sekarang aku tuh bisa buat sepuasnya karena ini tuh cara pembuatannya gampang dan enak banget. Thank you buat kalian yang udah nonton.